Selamat pagi. Pembukaan kali ini benar-benar semangat. Sesuai judul dan thumbnail, kali ini aku akan perjalanan menuju ke Dieng Wonosobo. Karena ini pertama kalinya aku ke Dieng, jadi pokoknya kalian harus ikut aku jalan-jalan, oke? Tapi jangan lupa buat subscribe dulu, nyalain notifikasinya, plus sebarin video ini ke teman-teman kalian semua. Yuk, mari kita mulai perjalanannya. Hari ini masih berbau tahun baru, karena masih di Yogyakarta, akhirnya aku dan suami memutuskan untuk pergi ke Dieng. Jalan-jalan kali ini aku hanya berdua dengan suami, jadi kita memutuskan untuk memakai motor aja untuk sampai sana. Dari Yogyakarta ke Dieng kita menempuh waktu sekitar 3 jam aja. Kita mulai berangkat sekitar pukul 9.37 dari rumah. Kira-kira sekitar jam 1 lah kita sampai Dieng. Semoga perjalanan kita ini lancar dan selamat. Buat yang belum pernah ke Dieng, Dieng ini berada di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Oke, rute kita kali ini dimulai dari Yogyakarta, lalu ke Magelang, melewati Temanggung, Paraan, Tambi, dan akhirnya sampai di Dieng. Aduh, gak sabar banget sampai sana. Guys, cuaca hari ini cukup cerah tapi sedikit berawan. Semoga tetap cerah juga ya sampai di Dieng nanti. Karena kita berangkat juga belum terlalu siang, masih sekitar jam 10 sekarang, jadi lalu lintas masih sangat lancar. Oh iya, ini kita akan melewati jembatan Kerasa di Jalan Magelang, Jakarta. Berarti sebentar lagi kita juga akan melewati Tugu Ireng sebagai perbatasan antara Jogja dan Jawa Tengah. Nah, otomatis kita udah mau memasuki wilayah Jawa Tengah. Akhirnya di jam 10.28 kita sudah memasuki daerah kota Magelang. Sampai di Gong Gunung Tidar Magelang, lalu lintas masih cukup lancar tapi lumayan cukup panas di kulit. Guys, aku akan kasih beberapa tips versi aku untuk kalian yang mau merencanakan perjalanan ke Dieng. Jadi tonton sampai akhir, jangan ada yang ketinggalan. Oke, dimulai dari tips yang pertama, kalian harus mengetahui berapa lama perjalanan yang kalian tempuh untuk menuju ke lokasi tempat kalian berwisata. Karena aku ke Dieng, jadi aku membutuhkan waktu selama 3 jam perjalanan. Oke, sekarang sekitar pukul 10.42 sudah sampai di daerah Payaman, Magelang. Ini lalu lintas juga cukup ramai, agak-agak macet karena ada beberapa bis yang parkir di pinggir jalan. Tips kedua yaitu waktu berangkat. Nah, karena waktu yang ditempuh untuk sampai ke Dieng itu 3 jam, jadi aku memutuskan untuk berangkat lebih pagi. Apalagi kalian juga harus tahu destinasi tempat wisata mana aja yang kalian mau kunjungi. Jadi, kalian bisa banget nih atur waktunya biar lebih efisien. Gak kerasa udah sampai Temanggung di jam 11.05. Ini kita melewati Taman Kartini Temanggung yang berada di Jalan Secang Temanggung. Bentar-bentar, itu kok ada mendung-mendung gitu ya? Ngomong-ngomong soal Temanggung, jadi kota ini merupakan kota yang dijuluki sebagai kota tembakau. Kok bisa? Karena wilayahnya juga sebagian berada di dataran tinggi. Nah, jadi Temanggung ini menjadi penghasil tembakau terbesar di Indonesia. Wow, keren banget ya. Oke, ini sekarang kita udah sampai di alun-alun Temanggung, berada di Suronatan, Temanggung 2. Oke, kita lanjut tips yang ketiga, yaitu tentang barang bawaan. Karena aku berencana menginap 1 malam di sana, barang bawaan yang aku bawa juga secukupnya aja. Karena di sana hawanya dingin, jadi aku bawa barang-barang yang sekiranya dapat menghangatkan badan. Seperti sarung tangan, kaos kaki, baju panjang, jaket, dan lain-lainnya. Sekarang kita sudah sampai di Jalan Temanggung Bulu, yang mana jalannya ini udah mulai sedikit menanjak. Ini hawanya juga udah mulai dingin-dingin nih. Berarti nggak lama lagi kita memasuki daerah Paraan. Lanjut tips keempat, yaitu cari referensi penginapan kalau kalian mau menginap kayak aku juga.
Bisa banget kalian cari-cari referensi dari temen kalian yang udah pernah ke Dieng, atau kalian bisa cari-cari di YouTube tentunya. Tenang aja, aku nanti juga bakal kasih video referensi penginapan tempat aku menginap. Siapa tahu bisa juga jadi salah satu referensi tempat menginap untuk kalian. Wah, nggak kerasa udah sampai di daerah Paraan Temanggung. Karena ini udah lumayan di dataran tinggi, jadi udah kerasa dingin-dinginnya nih. Karena jalanan udah mulai menanjak, jadi buat kalian hati-hati untuk berkendara atau menyalip kendaraan lain. Karena kita ngelewatin minimarket, jadi kita mau beli minum dulu sambil istirahat bentar. Karena kaki ini udah pegel banget. Oke, ini tips terakhir dari aku, yaitu tips kelima. Penting banget nih buat kalian untuk cek kendaraan sebelum bepergian. Misal nih kayak aku yang lagi mau pergi ke Dieng, otomatis dia ada di dataran tinggi. Jadi motor kalian harus mumpuni dan mampu untuk medan yang menanjak. Oke, berikut 5 tips dari aku, semoga bermanfaat buat kalian yang nantinya mau bepergian ke Dieng juga. Sudah berada di Jalan Tambi, artinya sebentar lagi akan banyak lahan-lahan pertanian warga. Kalau nggak salah di kiri aku itu adalah Gunung Sindoro. Ternyata memasuki daerah sini mulai berawan dan berkabut nih. Nih, pemandangan depan keren banget. Wah. Ceritanya tadi itu hujan, terus mampir makan, kita pesen Indomie dulu. Oke, mari makan. Setelah badan hangat dan juga perut terisi, mari kita melanjutkan perjalanan. Masih di Jalan Tambi, kurang dari 1 jam lagi kita udah sampai di Dieng. Tentunya tambah gak sabar lagi untuk sampai sana. Guys, buat kalian yang mau ke Dieng tapi lewat Jalan Tambi, kalian lebih hati-hati ya. Karena selain jalannya yang menanjak dan berkelok-kelok, juga lumayan banyak jalan yang berlubang-lubang. Apalagi kalau musim hujan. Oke, sekarang aku akan ajak kalian buat menikmati pemandangan di sini. Jam 12.07 ini kita lewat kebun teh Tambi. Ini cukup dingin sekali karena udah mulai di pegunungan ya. Tapi pemandangannya keren banget. Wow, ini kanan kiri kebun teh. Oh, tuh. Sana juga ada pegunungan. Ini rada-rada berkabut. Berkabut atau mendung ya. Oke, ini kita juga ngelewatin Tambiti Resort, tapi nggak lupa buat numpang foto dulu di depannya. Ini walaupun dingin masih berani nggak pakai sarung tangan atau nanti ya. Dingin banget sumpah. Oke, ini sudah di Jalan Dieng, otomatis sebentar lagi kita sudah sampai di Dieng. Akhirnya kita tiba juga di Dieng jam 1:30 siang. Jadi kalian harus ikuti perjalanan aku 1 hari ke depan, karena aku akan ke beberapa tempat wisata yang ada di sini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga perjalanan aku dari Jogja sampai ke Dieng ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye semuanya.